Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqullah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zulul mu'minin, mari kita bersama-sama bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengumpulkan kami kita di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim sekaligus thalabul ilmi untuk bekal kita menghadap Allah nanti. Insyaallah perkumpulan yang demikian ini menyebabkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Hari ini kita masuk lagi ke bab tauhid dengan judul yang saya kasih pada Pak Ketua kelas adalah kewajiban bertawakal kepada Allah. Bapak mungkin pernah dengar ada orang nyanyi, nggak apa-apa, jangan langsung bilang ini nggak boleh. Bismillah tawakkalna billah, betul ya? Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Saya lihat maknanya yang paling dalam. Dengan nama Allah, kami semua yang hadir di sini bertawakal pada Allah. Dan terakhir, aku bertawakal pada Allah. Dia tekankan. Apa itu tawakal? Asal katanya tawakul bahasa, dari segi bahasa ya. Jadi kalau kita takrif definisi ada dua. Makna bahasa, lugawi, dan makna istilah, makna syariat. Makna bahasa dulu. Asal katanya wakala, artinya nyender. Kalau bahasa sehari-hari berwakil. Saya bilang sama Pak Tom, saya mau ngawinin anak saya yang perempuan. Saya nggak sanggup jadi walinya. Saya sedih berpisah sama anak saya. Tolong Bapak jadi walinya. Saya mentaukilkan, menyerahkan kepada Pak Tom. Pak Tom kemudian maju. Pak Tom ngomong sama itu yang cowok tuh, saya nikahkan kamu dengan Ulfi yang hak perwaliannya ditaukilkan kepada saya, diwakilkan. Jadi saya nyender pada Pak Tom. Kenapa saya nyender? Saya yakin Pak Tom bisa. Saya yakin saya nggak bisa. Itu bertawakal. Tawakal. Nah, dari orang Islam selain punya kewajiban takwa, kewajiban iman, kewajiban ihsan, juga ada kewajiban tawakal. Tidak disebut beriman dia kalau dia nggak bertawakal. Bertawakal kalau dalam segi istilah, bukan bahasa ya, meniadakan diri, tapi mengadakan Allah. Jadi orang tawakal itu nyadar. Kalau dia bilang, gue bisa nih, nggak boleh orang tawakal, nggak boleh ngomong begitu. Karena orang tuh ada lemahnya, ada kuatnya, ada tuanya, ada mudanya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada hidupnya, ada matinya. Sesuatu yang bisa mati, nggak bisa apa-apa berarti. Jadi tawakal tuh kunci pertamanya, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang bisa kecuali Allah. Itu tawakal. Kuncinya itu dulu. Jadi kita dipaksa dengan iman ngaku bahwa Allah yang mampu. Maka kita bersandar kepada yang mampu. Gitu loh. Itu tawakal. Ini susah. Tawakal tidak akan terjadi dengan ikhlas oleh orang-orang yang udah mampu mapan. Makanya Allah dalam Al-Quran bilang, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia kalau udah mapan, songong, merasa dirinya mampu, songong. Gara-gara 20 tahun saya kerja banting tulang nih hasil ini. Nah, dia nggak bertawakal berarti, nggak mengakui bahwa Allah yang memberikan dia. Orang itu bisa karena dibisain sama Allah. Kalau orang bisa, mestinya yang paling pintar tuh anaknya guru, ya kan? Ternyata banyak anak guru yang selengean. Ya.
Ini teacher anaknya mau. Nah, misalnya. Ini juga baru. Iya. Baru bukan nih. Besok bisa ngaji. Besok bisa mana? Teacher. Ini majelis taklim. Seandainya manusia bisa, tentu yang rumahnya paling bagus rumah tukang. Ternyata tukang rumahnya belum punya, ngontrak, nggak bisa punya rumah bagus. Bisanya orang punya rumah bagus karena dibisain sama Allah. Itu tawakal. Bisa nggak Bapak perasaan gitu? Bisanya Bapak punya istri cantik bukan karena Bapak ganteng, ya kan? Karena Allah menjodohkan Bapak dengan yang pas. Nah itu, berarti nggak tawakal. Nggak tawakal. Tawakalnya sama dompet tebel. Betul. Kaitannya sama zuhud. Kita lebih percaya apa yang ada di tangan Allah ketimbang apa yang ada di tangan kita. Bayangkan tuh Pak, tuh tawakal sampai segitu. Tuh ya arti bahasa tuh. Arti bahasa. Jadi tawakal kemudian melahirkan sikap atau perbuatan mentaukil. Apa-apa kita taukil. Dalam Islam, taukil kita utamanya dan wajib kepada Allah. Bapak udah berobat kemana aja? Udah kesini sana. Wah, telat Pak. Itu orang stroke bisa berhasil di sana tuh, bagus tuh. Allahnya hilang. Berarti omongan dia nggak tawakal. Karena makhluk dia anggap ada yang bisa menyembuhkan. Berat gak? Berat kan tawakal? Tawakal tuh begitu. Jadi malam ini saya terangkan dulu dasar-dasarnya. Nanti baru gimana kita bertawakal. Kedepannya contohnya. Ya, malam ini. Itu dari segi bahasa. Segi istilah, banyak ulama yang mendefinisikan tawakal lain-lain. Saya kasih contoh ya. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, mendefinisikan tawakal cukup percaya sepenuhnya kepada Allah. Itu tawakal. Kita kadang-kadang nggak percaya sama Allah. Emang beriman pada Allah, tapi nggak percaya. Misalnya contohnya soal kurban. Pak Haji, saya cuma jual cendol. Mana bisa saya nabung buat kurban? Nah, berarti dia bilang gini, kalau saya bukan tukang cendol, saya orang kaya, saya kan bisa beli kurban. Tapi kalau saya tukang cendol, saya seret nabungnya. Lah Allahnya di mana? Padahal kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu aku mohon pertolongan. Tapi Anda hatinya nggak percaya sama Allah bisa nolong. Percayanya mah, wah ini Bang Rasman duitnya lagi banyak nih. Kalau kita minta pasti dia. Nah itu nggak tawakal. Amin. Yang mana? Yang nggak tawakal? Itu nggak kacau nih. Lagi banyak. Begitu Pak ya. Tawakal kita wajib. Saking wajib kita tawakal sampai omongannya tuh selalu diarahkan pada Allah. Allah. Nah itu Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tawakal adalah pencarian disertai keputusasaan kita terhadap diri sendiri. Jadi pencarian keberhasilan kepada Allah disertai kita udah putus asa, nggak mungkin kita bisa nih, nggak mungkin bisa. Yang bisa cuma Allah nih. Maka kita mencari sambil berdoa. Maka tawakal selalu mengatakan saya wajib berusaha tapi nggak wajib berhasil. Hasil hak Allah. Itu orang tawakal. Jadi saya wajib kasab, wajib ikhtiar, saya memilih apa yang terbaik untuk saya. Kalaupun sampai di ujung sana saya udah maksimal usaha saya tidak berhasil dari mata saya, sebetulnya itu berhasil. Sebetulnya berhasil, tapi Allah kasih dengan cara lain. Ini sulit dimengerti kan? Untuk Pak Basuki yang perut sakit berminggu-minggu. Saya yakin bukan karena lipanya, karena dia jarang makan. Iya Pak ya. Paling ke warteg beli pengedar jagung 2 buat 3 hari. Ya iya Pak. Kali gitu. Yang sakit. Iya gitu. Maspat. Nabi Musa diuji.
apakah nabiku ini, kata Allah, bertawakal padaku? Diuji Allah sakit gigi. Sakit giginya, sampai bengkak gitu. Ke tabib mana aja nggak. Akhirnya dia terakhir baru ke Allah. Ya Allah, aku kan nabi, kok dibeginikan nih, sembuhkan aku ya Allah. Musa dapat wahyu langsung. Musa, depan rumahmu ada rumput tuh, ambil makan, sembuh. Saat dia minta sama Allah itu dia bertawakal pada Allah, tapi sebelumnya enggak. Besoknya 3 bulan kemudian sakit gigi lagi. Musa ingat, rumput itu, diambil rumput tuh, makin bengkak. Dia bilang, ya Allah kenapa? Musa, waktu kamu kemarin makan rumput itu, kamu minta sama aku. Sekarang kamu mintanya sama rumput itu. Minta aja sama rumput itu. Bisa apa dia? Kamu gak tawakal pada aku. Begitu. Jadi lebih percaya dan sangat percaya pada kemampuan Allah ketimbang kemampuan makhluk. Itu tawakal. Ya, itu lalu ada lagi terakhir dari Ibnul Jauzi. Tawakal ialah menyerahkan urusan kepada Allah, baik kecil maupun besar, sebagai bentuk kepercayaan penuh pada Allah. Jadi bapak itu cuma tugasnya bismillah. Apalagi kalau ditambah bismillahirrahmanirrahim Allah. Udah tugasnya itu. Urusan selebihnya keberhasilan dilihat nanti pada 2 hal. Pada iman yang percaya penuh dan kepada kasabnya sampai di mana. Makanya Rasulullah memberi contoh kepada orang. Dia ditanya, ada orang buru-buru udah qomat masuk ke masjid. Rasul melihatnya, karena sebelum jadi imam melihat dulu ke jemaah. Oh dia masuk. Dia tanya, kamu bawa unta udah diikat belum? Kata orang itu, saya tawakal pada Allah. Tawakal bukan begitu. Ikat dulu untamu baru kau bertawakal. Bismillah. Ya Allah, jangan biarkan orang ngambil. Udah. Tapi ada usaha dulu. Itu tawakal. Selebihnya kita serahkan Allah yang menjaga unta saya ini. Gitu. Di tawakal ada gerakan. Tapi hatinya ke Allah. Nah ini orang lebih percaya diri dengan apa yang dimiliki. Ya beda lah. Bang Aman bawa mobil carry ke depan Hotel Grand Hyatt, nggak percaya diri karena Bang Aman menganggap orang akan melihat mobil itu. Dibanding kalau Bang Aman bawa Mercy-nya Phantom ke Grand Hyatt. Iya emang bawa carry kan paling yang bellboy-nya bilang, Bapak mau ke laundry ya? Sono Pak, ujung. Basement. Amin gitu ya. Kalau yang naik patung dilihat Grand Max Pak. Ya, orang kalau percaya diri pada apa yang dimiliki, salah Pak. Itu yang menyebabkan orang berkelas-kelas dunia. Nah inilah yang dibenci oleh Islam, oleh Allah. Tawakal aja sama aku, beres semuanya. Ya, itu definisinya. Sekarang posisi tawakal ada 2. Satu, posisi tawakal yang pertama, tawakal ialah ciri orang beriman. Jadi kalau Bapak sekarang belum tawakal, Bapak belum beriman. Atau minimal belum sempurna iman Bapak. Satu. Kedua, tawakal posisinya ada di hati. Sama dengan takwa. Rasulullah bilang, at-taqwa hahuna, takwa di hati. Sama, tawakal perbuatan hati. Dia nggak kelihatan. Karena orang tawakal tuh kalau hatinya udah mantap sama Allah, perbuatannya tuh kelihatan. Nggak ragu, lancar, gitu. Ada 2 maksudnya ya. Pertama dia adalah ciri orang beriman. Nah, ciri orang beriman ini Allah terangkan di surat Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2. Surat 8 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka tawakal. Ciri 3 ini mesti ada di Bapak. Apabila disebut nama Allah, getar hati mereka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet amat, tadi baru asar. Nah, nggak geter hatinya. Karbitan, kafir ya kafir. Hati-hati loh Pak. Nah, ciri ketiganya wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah sebut itu cirinya. Gak main-main ini, ya. Jadi wajib. Nah, di mana perintah tawakal? Ada satu ayat yang menyuruh kita, diperintah kita. Tapi Allah memerintah tawakal dengan membanggakan dirinya dulu. Allahu la ilaha illahu. Ya kan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Allah, enggak ada Tuhan selain Dia. Dan hanya kepada Allah lah orang mukmin mesti bertawakal. Itu perintah. At-Taghabun ayat 13. Surat 64 ayat 13. Ayo dibuka. Itu perintahnya. 4 padukan ya. 64 Oh 64. ayat 13. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin itu hanya kepada Allah saja bertawakal. Ini perintah bukan? Perintah bukan? Iya, fa-nya itu kan pakai fi'il amar itu. Maka hendaklah gitu loh. Jadi diperintah, kewajiban tawakal itu. Ya. Nah, posisi kedua tadi apa? Sebagai perbuatan hati ya. Dek, lihat dari nomor 1 dari Syekh Abu Qasim Al-Qusairi. Cukup ya, nanti biasa. Lihat dari nomor 1 ya. Wa'lam, ketahuilah. Dah belum? Wa'lam, ketahuilah anna tawakkula mahalluhul qalbu. Ketahuilah bahwa tawakal bertempat dalam hati. Kata dia nih, kata si Abu Qasim ya. Dan usaha lahiriah atau kasab tidaklah merusak sifat tawakal dalam hati. Jadi boleh Bapak berusaha apapun ya, selama seorang hamba meyakini bahwa takdir datang dari sisi Allah. Maksudnya, apabila satu perkara terasa sulit, maka hal tersebut diyakini datang dari takdir Allah. Dan apabila suatu perkara selaras dengan keinginannya, maka hal tersebut diyakini datang dari pertolongan Allah. Allah semua. Ngerti? Jadi tadi pertama adalah tawakal bersumber dari la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua bersumber dari takdir. Semua udah Allah tentuin. Gimana kita gak berserah diri sama Allah? Gitu loh. Udah Allah tentuin. Kita tinggal nyerah doang. Ya. Jadi ingat loh, tawakal dasarnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Satu, kedua takdir. Ya. Yang ketiga, dasarnya tawakal nih adalah Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ntar dari Allah Samad tuh ada iya karena nasta'in. Biasalah kepada kamu bertolong. Jadi kalau diuraikan panjang. Itu dasar-dasar tawakal. Nah, sampai sini mohon kalau yang belum ngerti, belum nangkep ditanya dulu sebelum saya lanjutin. Soalnya ini maaf, ini agak membutuhkan ketelitian berpikir nih untuk tawakal. Ada yang masih muskil? Bergantung, bersender sama. Bersender itu kan berarti dia karena nggak kuat nih punggung ini nih, bergantung ya begini itu. Terus yang bersender. Posisinya kan? Iya. Posisi tawakal dengan kasab mana lebih dulu kan? Itu tadi kasab itu dilakukan setelah kita bertawakal full hati kita, baru mulai kasab. Kalau tadi kan perintah Nabi, kau ikat dulu baru kau tawakal. Oh iya. Berarti kan seolah-olah ya. Betul. Kasab dulu. Enggak seolah begitu. Jadi dia kayak ngomongin ayam sama telur aja.
Kita dalam hati kita udah ada dasarnya bahwa Allah segalanya. Baru kita usaha apa gitu. Niat. Tapi dasarnya udah tawakal dalam hati. Jadi Nabi mau bilang, lu udah bertawakal tapi ikat gitu. Ikat dulu, usaha dulu. Serahkan pada Allah hasilnya. Ya. Dan ini wajib. Wajib orang menyerahkan. Akhirnya gini, akhirnya yang Bapak banggain itu Allah gitu. Berhasilnya enggak yang Bapak banggain Allah, bukan diri Bapak. Kalau dia misalnya ini gagal sesuatu ini, Bapak akan bilang, ini takdir Allah. Misalnya berhasil gitu, bukan Bapak yang hebat, ini pertolongan Allah. Nah itu tawakal. Berani nggak begitu? Berani nggak ngomong gitu orang? Itu namanya merendahkan diri di hadapan Allah. Yang sok. Nah tawakal ini tidak ada dalam diri Fir'aun dan dalam diri Korun. Bapak lihat surat Al-Qasas tuh. Fir'aun bilang, Anna rabbakumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Satu. Korun bilang apa? Sesungguhnya ini semua hartaku ini ada dari usahaku. Allah marah. Di mana tawakalmu padaku? Ya, Pak ya. Paham ya? Sebelum ini Bapak udah tahu belum? Maksudnya gini, kan selama ini mungkin taunya tawakal berserah diri kan? Iya, berserah diri. Tapi ada itunya loh, ada dasarnya. Dengan percaya penuh berserah dirinya. Kayak gini nih, saya punya anak perempuan. Saya mau keluar negeri dalam waktu lama. Anak ini masih SMA kelas 3. Saya tentunya cari orang yang paling bisa dipercaya untuk nitipin, ngawasin. Jangan Bang aman dicolek sama saya. Misalnya, ini misal Pak, misalnya. Maka saya larikan dia ke Pak Luli. Kamu kalau ada apa-apa sama Pak Luli ya. Itu namanya saya bertawakal, berwakil gitu. Tapi kepada yang saya percaya. Begitu pula pada Allah. Saya yakin ya Allah, Anda raja solusi. Engkau tuh raja solusi. Tidak ada masalah yang tidak. Orang Allah bilang nekat, maaf ya. Allah bukan nekat, memang maha segalanya. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'alhu makhraja. Akan diberikan jalan keluar setiap kesulitan. Bapak psikolog, paling nolong orang di bidang ini. Allah bisa nolong di semua bidang. Berarti dia nih sumber yang mesti ditawakali ya Allah gitu. Maka kita disuruh fal yatawakkalil mu'minun wa 'alallahi, dan hanya pada Allah lah orang mukmin harus bertawakal. Wajib bertawakal. Ustaz, saya mau Silakan. cerita pengalaman. Boleh. Saya nganter anak boncengan bertiga. Iya. Yang kecil sama yang kakaknya dari Fatmawati lewat Lebak Bulus. Nah, Di depan Lebak Bulus itu razia semua diberhentiin. terus Anak saya tanya, ayah itu ada polisi. Saya diam. Cuma dalam diam saya berdoa. Iya. Dalam berdoa pasrah gitu. Mau berhenti kalau mau. Saya nggak diberhentiin, semua diberhentiin motor itu. Padahal itu motor lampu nggak nyala. Anak itu nggak pakai helm. Pas setelah lewat bingung anak saya tadi. Kok nggak diberhentiin? Saya bilang, saya tadi berdoa sama Allah. waktu Apakah itu pada waktu dia bilang hanya ada polisi? Setelah lewat dari polisi, dia anak bingung, kok saya nggak diberhentiin? Saya bilang, saya berdoa sama Allah. Apakah itu termasuk saya tawakal sama Allah? iya, termasuk doa Bapak apa gitu? Hah? Doa yang Bapak ucapkan. Doa saya hanya saya berzikirkan Allah. Insya Allah begitu Pak. Kita khususan aja dengan baik. Jadi Allah mendengar apa yang Bapak, hati Bapak kan. Iya. Jangan sampai ini saya bawa anak dua lagi sakit. Mati, Iya. motor mati, anak gak pakai Pokoknya helm. selama Bapak Diberhentiin. selama Bapak berdoa ada Allahnya, kemudian terbukti Bapak tertolong itu tawakal. Karena kalau ditilang udah pasti 500.000 keluar. Iya, orang SIM-nya, Iya, SIM udah mati. Kecuali kalau Bapak zikirnya bukan Allah. SIM terima kasih, SIM pak pun rambutan, tanduk misalnya gitu. Nah itu nggak dapat. Iya. Ya, oke ya, udah ya, udah ngerti ya, diterusin ya, terusin. Pak Tom nggak ada komen ya? Pak Tom nggak ada komen dulu kan? Ada. Oke.
Sekarang lihat 6 ada 6 hal yang kuat yang mengharuskan kita bertawakal kepada Allah. Apa jadinya? 6 reason. 6 alasan kuat kenapa kita akhirnya harus bertawakal kepada Allah. 6 alasan kuat. Ya, ada 6 nih. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Pertama, kita harus bertawakal kepada Allah karena Allah hidup dan tidak mati. Allah hidup kekal dan tidak mati. Barang yang bisa mati jangan disenderin. Iya Pak, misalnya kita demen banget sama Pak Prabowo, nih maaf nih ya, Pak Prabowo presiden. Pak Prabowo pasti mati. Jadi nggak bisa disenderin. Tapi sesuatu yang bisa disenderin, ditawakali adalah zat yang tidak bisa mati. Maka kita berasa aman. Nah, pertama, Allah hidup dan tidak mati. Hidup kekal dan tidak mati. Buka surat Furqan ayat 58. Surat 25 ayat 58. Saya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Wah, ini ya. Terus dan bertasbihlah dengan memujinya dan cukuplah dia Maha mengetahui dosa-dosa hambanya. 58 Pak. 58. Saya ulang ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup dan tidak mati. Menurut pengetahuan Bapak, di Quran dan di hadis ada nggak sesuatu yang hidup dan nggak mati selain Allah? Udah dong, cocok kan? Jadi alasan kuat kita untuk bahkan disuruh di sini dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Itu satu. Ya. Yang kedua, alasan kuat kenapa mesti bertawakal? Allah punya 4 sifat yang tidak ada di manapun juga. 1, Maha perkasa, Maha penyayang, Maha mendengar, Maha tahu. Ulang ya, Maha perkasa, Maha penyayang, Maha mendengar, dan Maha tahu. 4 ini cukup untuk satu pihak dijadikan bersandar. Dia perkasa, artinya kuat sekali, kuat segala-galanya. Dia penyayang, jadi perkasa nggak bengis, penyayang. Penyayang itu gini, Anda dermawan dan selalu ingat, betul. Ketiga apa? Maha mendengar dan Maha mengetahui. Punya 4 sifat ini, maka itu alasan kenapa kita tawakal kepada Allah. Lihat surat 26. Surat 26. Asy-Syu'ara ya. Ayat 217 ya sampai 220. 4 ayat saja. Oke. Saya bacakan ya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha penyayang. Oke? Nah, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, untuk salat. Ya. Terus wa taqallubaka fis sajidin, dan dia melihat juga perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud. Ini maksudnya Allah melihat orang-orang yang tahajud salat malam ya. Nah, terus innahu huwas samiul alim, sungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada 4 sifat di sini. Aziz, Ar-Rahim, As-Sami' dan Al-Alim. Maha perkasa, Maha penyayang, Maha mendengar dan Maha tahu. Lalu di awal tadi wa tawakkal 'ala, dan bertawakallah kepada yang Maha perkasa dan seterusnya. Oke? Kuat ya. Di pertama
Ini pihak yang kita tawakal ini yang namanya Allah hidup dan nggak mati. Yang kedua dia punya sifat perkasa, penyayang, mendengar, mengetahui. Nggak ada lagi menghindar kita. Memang harus tawakal kepada yang begini hebat gitu. Itu kalau Bapak setuju, boleh nggak setuju. Paling ntar miring-miring, paling pulangnya mati tewas. Satu itu yang Maha Perkasa saya nggak sebut, yang tiga saya sebutin. Oh iya. Iya bagus. Benar. Jadi saya tambahin satu dari Maha Perkasa ya. Yang ketiga, kenapa kita mesti tawakal sama Allah? Kuatnya ya, yang kuatnya alasannya. Karena Allah memiliki semuanya. Semua milik Allah. Iya dong? Iya, pastilah. Jadi udah dikunci kita deh. Mobil satu, mobil enak main, mobil apa? Ya Madura dong. Semua milik Allah. Nggak ada lagi kita lari dari situ, malah bisa kita, ya kan? Lihat surat Hud, surat 11 ayat 123. Surat Hud. Ya. Walillahil ghaibus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang enggak kelihatan di langit dan di bumi. Ya kan? Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Tuhan itu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Mau lari kemana? Ya. Pak Tom setuju? Pak Tom? Setuju. Kirain dia beleng-beleng. Gak mungkin. Ya. Jadi kita lihat. Dek, tolong beri spidol deh. Tolong bantu tulis ya. Pertama apa tadi? Allah Maha Hidup, tidak mati. Kedua, Allah punya sifat perkasa, penyayang, mendengar, Maha tahu. Yang ketiga, semua milik Allah. Lari kemana? Mau bilang gini, saya insinyur lulusan Korea, gaji saya nggak hebat. Saya ustadz ngajar udah 30 tahun, stroke. Iya kan? Berarti kan gak hebat. Kalau hebat kan sehat dong ya gitu. Apa S4? Apa lo ngomong S4? Yang pertama tadi yang satu apa? Allah hidup kekal dan tidak mati. Surat 25. Surat Furqan Ayat 58. 58. Surat 25. Ayat 58. Lah ketinggalan. Ridho sama ini, Jojo. Kecepatan hilang. Enggak, kamu mundurin aja kursimu ke belakang. Kayak kurang patas di situ, Sur. 2. Maha perkasa, penyayang gitu ya. Suratnya deh. Ya kayak gak usah suratnya. Furqan 58. Ini nanti untuk ini. Yang ini 26. Surat 26 ya. Mendengar dan mengetahui. Surat 26, 217. 217 sampai 220. Ini kita kelasnya irit nih. Dia nulisnya kecil kayak di kertas nih. Irit nih. Halus perasaan. Perasaannya halus. Mengetahui. Yang ketiga semua milik Allah. Allah memiliki semuanya lah. 1, 2, 3. Saya hanya bawain ayat-ayat yang Bapak nggak bisa bantah loh. Jadi kalau ada ini ayat diprotes juga, udah nggak tahu saya. Ini Bapak nggak bisa bantah ini. Bahwa kita masih bertawakal dengan itu ada konteksnya. Itu Allah memiliki semuanya. memiliki semuanya. Kan 6 ya saya bilang ya, ini bertiga nih. Bertiga. Ayo nomor 4. Kontraktor grade berapa? Hah? Kalau kontraktor udah grade berapa? Ya. Nah udah tinggal dulu deh, ntar 456 lo
kesini lagi. Nomor 4, ini hati-hati nih. Selain Allah, ya nomor 4, selain Allah, yang lain tidak cukup. Jadi hanya Allah yang mencukupi. Misalnya kita mau ngurusin sesuatu, kita nyadarnya sama Allah. Jangan nyadar sama orang ini, karena nggak mungkin dia bisa. Selain Allah nggak ada yang bisa mencukupi. Allah yang mencukupi ini. Itu mesti yakin. Hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang mencukupi. Allah Maha mencukupi. Ya, lihat surat 33, surat apa? Al-Ahzab surat 33 di ayat 3. Al-Ahzab 23. Ayat 3. Jaminan garansi supply juga. Wa tawakkal 'ala Allah. Dan bertawakal pada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai ini deh. Kita terjemahinnya gini, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Sebagai tempat bersandar, ya. Cukuplah Allah sebagai Stok banyak. iya, nggak ada yang lain. Nah itu. Jadi Allah mencukupi. Tidak ada lagi yang selain Allah yang mencukupi. Tuh, alasan kuat kenapa kita harus bertawakal. Udah hidup terus. Bangga kita punya Allah yang dalam ayat kursi disebut la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Jangankan mati, ngantuk aja nggak pernah, apalagi tidur. Gitu. Kita kan ya lihat loh, maaf ya Tuhannya agama lain orang selalu digambarkan ada lagi bersemayam kayak Krishna, siapa tuh hidup tidur makan apel, ini om bebas dari sifat begitu ya. Udah nomor 5, Allah sangat memadai. Apa memadai? Mencukupi. Bukan mencukupi, memadai apa ya, layak ya, Ada. pokoknya memadai. Allah sangat memadai. Sempurna. Ya mungkin ya, kesitulah arahnya. Pakai. Mungkin begitu ya. Nah, sangat memadai. Lihat surat At-Taubah 129. Oke. Terakhir. Fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, terus hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Mencukupi ya? Ya mencukupi deh. Dah, itu dulu. Ini yang nomor 4-nya ditulis deh. Allah apa tadi? Allah yang mencukupi. Yang tidak Nomor 4, nomor 5 apa dong? Maksudnya mencukupi juga. selain Allah yang lain tidak mencukupi. Iya. Allah sangat Sangat memadai. sempurna. Ya sangat sempurna lah ya. Miliknya sangat sempurna. Dah, 5 ini. Nah sekarang kita buktiin. Ini di Selain Allah, Selain yang lain Allah. tidak mencukupi. Allah, selain Allah yang lain tidak cukup. ya Allah Maha mencukupi lah. Oh. Jadi nggak ada lagi yang menyaingi. Dah. Nomor 5, Allah sangat memadai. Sampai 5 dulu. Mari kita lihat apa yang dirinci Rasulullah mengenai Allah ini, mengenai 5 nomor ini. Rasulullah merinci. Ya. Nomor 6 belakangan lah. Yuk kita baca pelan-pelan hadis nomor keempat. Hadis 4. Pelan-pelan ya. Kita baca ya. Nanti saya suruh berhenti lihat ke sini kayak sifatnya ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Jadi ini hadis kursi ya, dari Allah ya, firman yang ada dalam Al-Qur'an ya. Azza wa Jalla bahwa dia berfirman, 1. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku, sungguhnya aku telah mengharapkan kezaliman atas diriku.
dan aku telah menampakkan mahramnya kesalahan itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling bertakbir salim. Yang mana? Yang sifat mana? Penyayang. Penyayang ya. Ya lihat. Nah, dibuktiin nih sama Rasulullah. Terus 2. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Mana? 4. Ah. Yang mana? 4. Hidayah 4. Mencukupi. Iya, Pak. Hidayah di mana? Di mana aja deh ya. Ya, Di mana? Paham Tahu boleh, ya kan? Nah. Terus nomor 3. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku berikan kalian makanan. Sampai nomor 1, 2, dan 3 ini kita mau lari kemana? Allah kasih kita makanan, kasih kita hidayah. Allah menetapkan bahwa dia tidak zalim. Kita jangan zalim sama sesama. Mau lari kemana? Berarti sumber kehidupan kita datangnya dari Allah. Luar biasa ini. Ya. Terus nomor 4. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku berikan kalian pakaian. 5. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam hari dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun padaku, niscaya aku ampuni. Ya Allah. Komplit nggak? Komplit. Nomor 6. Wahai hambaku, sungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan padaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Mana nih? Maha perkasa. Nggak ada yang bisa ngelawan, sama nggak ada yang bisa ya. Terus, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu. Semua yang orang takwa nih. Niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Gak pengaruh loh. Semuanya takwa gak pengaruh bagi Allah. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang durhaka di antara kalian, niscaya tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Maha perkasa, ya kan? Allah maha absolut. Terus 9. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta padaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, hartaku gitu ya, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Jadi hartanya Allah ya mencukupi, memiliki semuanya. Karena Allah bilang gini, kalau kamu dari zaman Nabi Adam kumpul sampai hari kiamat orang di satu bukit, semuanya minta, aku penuhi, minta mercy, minta apa, minta, aku penuhi semuanya. Tidak mengurangi kekayaanku, kecuali seperti sebuah jari masuk ke laut yang lalu diangkat. Nah, harta yang aku kasih itu ada di nempel di jari itu buat kamu semua. Sisanya milikku, lautnya itu. Laut itu. Lu liternya itu laut di Ancol, liter berapa liter itu, ya. Nemu solar ya kan. Sholat. Zaman dulu sholat. Ya. Semuanya. Apa? Bukannya semuanya udah apa? Apanya? Yang tadi yang curupnya kan milik Allah juga. Iya, kan dia Allah yang bilang, seandainya aku berikan permintaan. Kalau udah diberikan kan Allah jadi melepaskan milik. Yang ngerti nggak sih? Kenapa itu istilah doang? Si tetes airnya juga nggak laut lagi. Iya. Tapi yang lainnya masih, maksudnya gini, Allah tuh maha kaya, Pak, memiliki semuanya. Itu yang mau saya terapkan, bukan soal milik-milikan, bukan. Manusia minta semua nih. Bapak mesti dibayangkan gini, daya hayalnya. Berapa jumlah manusia yang minta itu waktu itu? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Hidup semua minta di satu bukit. Anggaplah 100 miliar manusia. Kekayaan Allah tuh kita nggak bisa bayangin. Makanya Allah memiliki semuanya. Allah memadai, mencukupi untuk diminta. Sehingga kita harus bertawakal kepada Dia, bukan pada orang kaya. Itu loh ujungnya Pak Karim, bukan soal milik. Nyengir aja nih godain gue nih. Nabi Sulaiman kuat nggak berapa lama kan? Lah. Nabi Sulaiman saking pengen bersyukur sama Allah, ya Allah minta waktu otorisasi, minta otoritas.
untuk memberi makan semua ikan di laut. Iya. Allah bilang jangan Sulaiman, nggak akan sanggup kamu. Aku banyak sekali darimu ya Allah. Ini rasa syukur. Baik. Lalu Allah memanggil semua ikan. Seorang kumpul di pantainya Sulaiman sana. Semua seluruh dunia kumpul, nganga mulutnya. Kasih makan sama Sulaiman. Selesai, yang kenyang mundur. Maju lagi yang lainnya. Kata Sulaiman, banyak amat ya Allah. Ya karena kamu mau kasih makan. Kamu lupa mengabsen. Kamu hanya bilang ikan-ikan aja. Udah jumlahnya ya Allah tambah aja, ciptain lagi ikan lagi. Seger Sulaiman langsung bertobat minta ampun. Gitu. Jadi nggak ada orang yang gimana ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. La kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia dalam hal kekayaan, dalam hal apa semuanya. Gitu. Ya, terus terakhir nomor 10. Wahai hambaku, sungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan padanya balasan. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, hendaknya dia bersyukur pada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu janganlah ada yang celak terhadap dirinya. Ini adalah uraian mengenai tawakal dengan menguraikan kemaha Allah dan dengan 5 sifat ini. Jadi sekarang kita tambah mantap bertawakal kepada Allah gitu loh. Tambah mantap. Nggak ada alasan untuk lari dari Allah. Dan kita nambah bertawadu total di hadapan Allah bahwa kita tidak ada apa-apanya. Mau jabatan apa kek yang Bapak sandang sekarang, sirna semua. Rumah yang Bapak miliki 20 tahun lagi bukan punya Bapak, mungkin punya anak Bapak. Tapi kalau anak Bapak pintar ngejual, udah punya orang lain. Hidup ini gantian. Tapi kalau Allah gak gantian. Al-awwal wal akhir. Loh, kenapa ketawa? Al-awwal. Mana tasdidnya? Al-awwal wal akhir. Nah, tanpa Allah ayam pasukan gak bisa makan. Ya, apalagi itu. Yang diuraikan tadi ini. Jadi dengan kita belajar tawakal ini, diharapkan kita semua dalam menghadapi suatu masalah Allah. Iya, sandarannya itu. Kadang-kadang makanya ada perintah dalam Quran, la taqnatu fi rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Hanya kadang kita kadang-kadang larinya antara kita dengan Allah ada halangan. Ya kan, ada hijab. Akhirnya larinya ke manusia. Curhat nih tat curhat nih tat. Ya kan. Apa ya? Ada wakilnya. Ya, ayo. Itu lo ya. Enggak, Mas Ugi enggak pernah begitu deh. Enggak pernah begitu deh. Enggak, paling kayak jam 100. Dia tapi Pak Mas Ugi begitu, orangnya jujur terus terang. Kita mengurus KTP atau PBB gitu. Ya dibilang bensinnya enggak ada di tanda. Jadi kita bayar di muka, jadi gimana sih? Barang belum jadi dia bayar. Polos dia. Nah, alasan ke-6 terakhir. Ya. Ke-6 kan nih. Ini kan ada 6 alasan kuat. Adalah Allah Maha Penolong. Maha Penolong. Kalau kita 911, 118, ini Allah Maha Penolong. Ya. Satu-satunya penolong dan penentu. Buka surat Ali Imran 160. Surat berapa? Ali Imran 160. Baik, lihat ya. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Jika Allah membiarkan kamu enggak beri pertolongan, maka siapa gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah sudah itu. Udah lihat ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang mukmin itu bertawakal. Masuk akal? Enggak masuk, bego berarti.
masuk akal aja. Bilang aja masuk gitu. Ya. Jadi kalau kita mau hebat kayak apa? Kalau Allah kasih kita kalah, ya udah. Tapi kita lemah, dikasih menang sama Allah. Allah yang kasih menang, bukan kita yang hebat, gitu loh. Jadi maha penentu dia. Hoki itu tidak ada ya Pak Ustaz? Nggak ada jadinya. Laki itu nggak ada, faktor luck itu nggak ada. Iya dong, pertolongan lah. Kalau faktor luck nggak tawakal, ya kan? Gitu. Nggak ada hoki, nggak ada deh. Nggak ada. Nah, untuk yang nomor 6 ini, yang Allah Maha Menolong ini, dibuktikan sama Rasulullah. Hadis nomor 3. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu saat aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, aku akan mengajarkan padamu beberapa perkara. 1, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jaga, bayangin tuh. Jagalah Allah. 2 ya, niscaya Dia akan selalu di hadapanmu. 3, jika kamu meminta, mintalah pada Allah. 4, jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan pada Allah. 5, ketahuilah, sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat padamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mendatangkanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mendatangkan sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Ini tak. Gimana? Rasulullah canggih kan? Cara ngasih tahu kita bahwa Allah Maha Penolong. Misal gini, Bapak dikerubutin nama sekampung di rumah Bapak, dikerubutin pakai obor gitu. Keluar, Rasman keluar gitu. Logika, nggak bisa lari, pasti mati. Rupanya Allah nggak takdirin orang-orang itu memberi mudarat, maka Bang Aman selamat. Karena pertolongan Allah. Selamat. Nah itulah yang namanya Nasrullah, pertolongan Allah. Maha pelindung juga dong di situ ya. Oh, pelindung. Nah itulah 6 alasan kuat kenapa kita harus bertawakal kepada Allah. Dasarnya itu tadi, Allahu Shomad, la haula wala quwata illa billah, takdir. Dasarnya itu. Jadi kita menyembah kepada zat yang maha benar ini. Nggak salah alamat kita jadi orang Islam. Ya kan? Mau terus apa? Kayaknya udah pusing. Belum. Pusing enggak ya? Enggak pusing kan? Mau galau pas. Hah? Mau galau pas. Nah, untuk orang yang bertawakal, janji Allah ada beberapa keutamaan. Ada 4 keutamaan untuk orang yang bertawakal. Jadi ya, keutamaan itu artinya balasan, kedudukan, derajat. Orang yang mau tawakal pada Allah dikasih ada 4. Nomor pertama, orang yang tawakal. Ini tawakal dengan hati dulu nih ya. Dengan hati yakin, terus dia perbuatannya, omongannya udah benar-benar tawakal. Pertama, setan takut sama dia. Setan menjauh. Setan menjauh. Kalau setan udah menjauh, aman ya. Bukan kita yang menjauh dari setan kayak Sugeng, enggak. Awas jurik kuntilanak, bukan. Maksudnya setan segen sama orang tawakal. Setan bukan segen sama kitanya maksudnya, tapi setan melihat di belakang kita yang kita senderin Allah. Kalau soal iman, setan lebih beriman dari kita kepada Allah. Rajanya setan namanya iblis, itu pernah tawar-tawaran sama Allah. Berdoa dikabulin. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat ya Allah. Aku akan goda semua anak Adam ini sampai mereka ikut aku ke neraka. Allah bilang, silakan. Kerahkan seluruh pasukanmu dengan berkuda, dengan berjalan kaki. Goda tuh anak Adam. Bayangkan tuh sampai begitu. Soalnya ditalimin ya.
Yang mana? Semuanya kita alih. Yang ajar. Ini soal lima. Gitu. Pertama, setan menjauh. Buka surat An-Nahl ayat 99. An-Nahl ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Ini siapa yang ngomong nih? Quran nih. Percaya? Percaya, nggak percaya, koin. Iya, kok. Kok itu duduk artinya. Oh, koin dulu. Mampu. Ya. Kalau kita bertawakal benar dari hati, dengan lisan dan perbuatan, maka setan segan takut. Dibuktikan sama kemarin hadis kita yang kemarin tuh, bahwa orang baca keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, Rasul bilang setan menjauh darinya. Buka hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Kayak gitu juga tiap hari kali ya Pak? Hah? Umar bin Khattab kayak gitu juga kali ya? Insya Allah begitu. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah kita nggak ada riwayat soalnya. Tapi yang jelas setan menjauh dari dia. Oke. Ya, dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali kepada Allah, dikatakan kepadanya saat itu, kamu telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah dipelihara. Lalu Rasulullah melanjutkan, karena itu ya kan, fatatanah halahu syaiton. Sayatin, maaf. Karena itu setan-setan menjauh darinya. Menjauh darinya. Itu nomor 1. Jadi keutamaan orang tawakal, setan jauh darinya. Nomor 2, insya Allah minggu depan. Ya, demikian. Semoga manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.